Bukan dulu pun. Tekuk kuning. Ya, inilah kondisi dari belakangnya Stadion Mini Kuala Kurun. Nah, ini dia. Nah, ini Pak Ketua PSSI Gunung Mas. Halo, gimana kabar? Baik. Siap. Pak Ketua, bagaimana kondisi di Stadion Mini ini sendiri, Pak Ketua? Oke. Terima kasih atas kedatangan teman. Saya bisa hadir pada saat ini. Pada saat ini jalan-jalan. Kebetulan pada sore ini kita ada jadwal untuk kegiatan anak-anak latihan untuk persiapan kegiatan PSSI tahun 2022 ini. Siap. Kalau kita lihat kondisinya ya cukup memprihatinkan kalau melihat keadaan seperti ini. Tapi kita yakin untuk hal ini masih bisa kita gunakan. Tapi tadi kita mau melakukan latihan anak-anak di sini, tapi kelihatannya di wilayah sini tidak layak, karena di daerah ini kan kelihatannya tanahnya keras, tidak terdampuk. Jadi nanti kita lihat anak-anak sudah diposisikan di belakang melakukan kegiatan latihan. Jadi di sana latihannya dari segi umur. Bisa kita lihat sebentar di belakang Pak? Boleh. Ya. Siap. Ya. Nah, kita nih ke belakang bersama Ketua PSSI Gunung Mas, melewati sampingnya gedung Stadion Mini ini sendiri. Nah, disinilah kondisinya. Nah, kelihatan. Memang di situ agak keras, guys. Nah, tuh pokoknya sebelah kanan ini agak keras. Ini samping sebelah kanan, sebelah kiri. Thousand years later. Nah, kelihatan saudara. Di sini sudah mulai banyak anak-anak sudah latihan. Tampak mereka ini sudah semangat sekali untuk antusiasnya berolahraga di Kuala Kurun ini sendiri. Sekitar 30-an lebih anak-anak ini sudah melaksanakan latihan untuk sepak bola di Kabupaten Gunung Mas. Nah, kita kembali berbincang-bincang dengan Pak Ketua PSSI Gunung Mas, Pak Subadio. Pak, kenapa dilakukan di sini, bukan biasanya kan di studio, bukan stadion, lapangan Isen Mulang di belakangnya SMP 1. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Pertama, bagian dari program yang memang kita ingin lakukan di dalam peningkatan sumber daya, peningkatan SDM dari anak-anak, kita akan meningkatkan tempat mereka latihan. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah di Stadion Mini Isen Mulang. Di Stadion Mini Isen Mulang itu sekarang akibat terjadinya antusiasnya anak-anak. Nah, ini ada sudah tingkat umur tiga tingkat umur 13, 15 dan 17. Dari satu tim yang umur 13 itu 27 orang, yang dari umur 15 itu 35 orang, dan dari 17 itu ada 40-an orang. Nah, jadi dalam hal ini jadwal sangat padat kalau dilakukan di Stadion Isen Mulang, karena di sana dilakukan dalam satu tim akan 3 umur itu akan tidak mampu. Satu. Yang kedua, yang ketiga, bahwa di sana tidak setiap hari, karena anak-anak kan semua sekolah, jadi mereka ngambil waktu libur 1 minggu, dan
Kalau untuk yang umur 17 dia hari Senin dan Selasa. Nah, jadi oleh sebab itu kita mencoba pergunakan stadion kita yang memang sudah ada, yang sudah dibangun sejak dulu. Kita coba gunakan dengan keadaan yang seperti ini, walaupun kalau selayaknya memang kalau kita melihat dan menilai tidak layak, tapi kalau kita melihat tidak layak tidak kita gunakan, sayang. Kemudian tempat ini masih bisa digunakan seperti saat ini, tapi kita masih memperhatikan bagaimana jangan sampai bisa mencelakai anak-anak. Jadi ini di sini mungkin untuk sementara kita melakukan latihan fisik dan teknik-teknik. Kemudian kalau untuk game masih belum, karena ini perlu ditingkatkan lagi lapangannya. Jadi untuk gamenya artinya bermain di sini. Nah, jadi surplusnya masih belum ada. Contohnya misalnya gawang, lapangannya belum kita ukur. Namun ke depan kami atas nama PSSI Kabupaten Gunung Mas mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah dalam hal ini mendukung kami untuk bagaimana bersama-sama membangun sepak bolaan yang ada di sini. Jadi sebab itu saya yakin nanti kalau teman-teman atau bapak-bapak pemimpin yang berada di sini akan memperhatikan dengan bagaimana bisa meningkatkan pembangunan dari lapangan stadion mini ini. Ya. Untuk stadion mini ini sendiri, apakah layak untuk berlatih atau tidak, Pak Ketua? Kalau menurut standarnya memang tidak layak, tidak layak. Dan kita seharusnya memang tidak boleh melakukan di sini kalau kita melihat keadaan seperti ini. Tetapi kalau kapan lagi kita bisa melakukan dan meningkatkan dengan tempat yang ada, lapangan yang besar, walaupun keadaannya belum memang memadai untuk kegiatan anak-anak latihan, ya kita gunakan yang seadanya seperti ini, seadanya seperti ini. Kalau kita perhatikan sangat berbahaya nih. Coba lihat sampah banyak, pecahan-pecahan kaca banyak. Tapi kita mengambil posisi yang tidak banyak dan lain sebagainya yang bisa mencelakai anak-anak. Nah, jadi itu. Nah, apa ada pesan sedikit kepada pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Gunung Mas sendiri terkait dengan adanya stadion mini yang terkesan seadanya ini, Pak? Ya, kalau pesan kita mudah-mudahan ini melewati teman media yang bisa menyampaikan pesan kami adalah mohon perhatian daripada pemerintah daerah untuk memberikan sarana dan prasarana buat kami yang layak untuk dapat dilakukan latihan untuk anak-anak. Bahkan ke depan ini dapat dibuat menjadi tempat turnamen-turnamen, karena di dalam program kita tahun 2022 ini kita melakukan beberapa turnamen. Misalnya yang pertama Bupati Cup, kemudian Liga PSSI, kemudian persiapan kita latihan untuk menghadapi Suratin tahun 2023, kemudian kegiatan yang lain mengikuti Porkap kan di tahun 2022 ini. Banyak kegiatan yang lain yang dapat. Makanya sebab itu, apalagi nanti ini kan kita sudah menyampaikan surat ke seluruh kabupaten, ke kecamatan-kecamatan, kita terbagi dari 4 wilayah. Jadi kita akan menyuruh mereka membentuk klub. Jadi nanti klub, pagi tambah klub banyak, nanti kita dalam hal ini tambah tidak ada tempat lagi. Jadi itu kami mengharapkan pesan kepada pemerintah daerah dapat memperhatikan keadaan kami saat ini demi terbangunnya pembangunan persekolahan persepak bola yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Jadi saya secara pribadi dan secara organisasi PSSI sangat mengharapkan kepada Bapak Bupati sebagai pemimpin daerah di sini, kepada para anggota dewan, ketua dan anggotanya bisa menyampaikan dan perhatikan apa yang dapat membantu keinginan kami dalam hal meningkatkan sumber daya anak-anak ini untuk melanjutkan dan membawa harumnya nama Kabupaten Gunung Mas. Dan selanjutnya untuk tahun ini saya sudah bicara juga kemarin dengan teman-teman di provinsi bahwa kita ditawarkan target. Nah dalam hal ini maka oleh sebab itu oleh antusiasnya anak-anak ini kita menargetkan apabila kita sudah memberangkat Suratin pertama kemarin
yang akan dilakukan 2023 kita menargetkan juara. Juara harapan. Juara satu, Juara utama. juara utama keinginan Siap. kita. Karena saya lihat potensi-potensi, setelah beberapa kali kita membawa potensi ini sangat bagus. Tinggal didukung lagi dengan bagaimana perhatian kita masyarakat, didukung oleh orang tua, didukung oleh pemerintah daerah, sehingga mereka ini dengan berangkat membawa kemampuan mereka akan mengharumkan nama Kabupaten Gunung Mas ini. Siap. Itu yang memang menjadi target dan program yang harus kita lakukan untuk tahun 2022 ini. Siap. Nah, ini guys, kita sudah melihat hari ini diadakan latihan untuk U16 di Stadion Mini Pulau Purun. Nah, inilah kondisinya. Nah, saudara bisa lihat di sini begitu banyak antusiasnya para pemain dari U12 hingga U19. Inilah kondisinya yang ada di saat ini di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022. Nah, itu sudah mulai anak-anak. Pak, dengan hari ini dilakukan pelatihan untuk anak-anak sepak bola. Untuk pelatihnya sendiri sudah siap atau gimana, Pak? Bisa dijelaskan sedikit, Pak Ketua? Terima kasih. Namun sebelumnya saya terima kasih. Saya tidak nyangka. Oh, siap. Ya. Nah, inilah kondisinya di stadion kita ini, tampak semrawut dan tidak terawat. Untuk pelatih kita tahun 2021 sudah mengirimkan pelatih. Benar kalau kita melihat kemampuan memang kita mampu kita mengirimkan, karena keinginan, jadi ada kemauan, tapi ada jalan. Kita bisa. Nah, ada lagi teman kita Sayo nih, guys. Nah, ada juga mendapat lisensi C. wasit kita yang baru nih, CD. baru lahir. Namun ke depan di tahun 2022 ini kita masih mencoba, karena nanti peningkatan sesi menjadi C, kemudian teman-teman yang lain masih belum dilatih itu akan kita tingkatkan jadi pelatih. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita tetap mengingat dan mohon perhatian dari pemerintah daerah juga bagaimana keinginan kita ini untuk meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya anak-anak yang menjadi atlet yang akan mengharumkan Kabupaten Gunung Mas ini, kita harus meningkatkan juga yang menjadi bahan utama untuk meningkatkan keinginan dan cita-cita kita untuk memajukan persepak bolaan yang ada di sini. Dan rencana untuk tahun 2022 ini selain peningkatan yang sesi D tadi, C, ada teman-teman lagi yang masih belum dilatih akan kita latih, kemudian wasit dan hakim-hakim tadi ya, bubut akan kita latih juga. Jadi nanti pada saat kita melakukan turnamen atau event-event, kita tidak lagi mencari ataupun mengumpulkan yang memang masih belum ada lisensi, belum ada dasar-dasarnya yang paling utama. Karena sangat penting sekali dalam hal kita melakukan turnamen dan lain-lain. Kemudian untuk pelatih, nanti pada saat kita semua klub yang akan terbentuk dan mendaftar di PSSI Kabupaten Gunung Mas akan datang ini, nanti mereka akan memiliki pelatih satu-satu. Nanti untuk pelatih ini tidak mungkin kita kirim semua, jadi nanti kita coba kerjasama dengan pelatih yang sudah ada akan memberikan ilmu yang mereka dapatkan dengan sistem nanti akan
penyesuaian kesamaan dari Hari ini sudah mulai sistem latihan ya? permainan yang ada di sini sesuai yang disampaikan sesuai dengan aturan dari PSSI walaupun FIFA. Untuk usia berapa tahun? Pak, apa ada kendala nggak untuk latihan di Stadion Mini ini sendiri Sebagai di pemimpin dari pada hari ini? anak-anak ini Kalau latihan di ada sini nggak kita sudah lihat pada caranya. lapangan ini sendiri? Yang pertama memang sangat banyak sekali kendalanya. Pertama tanahnya kita lihat ini kan yang seharusnya kan dia berumput semua penuh, tapi di sini kan kerikil dan lain-lain sangat-sangat tidak layak sebenarnya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa demi bagaimana kita meningkatkan dan mohon perhatian dari pemerintah daerah. Jangan berhenti, tapi jalan. Di sana juga seperti yang disampaikan tadi penuh, apalagi ini kalau sudah tambah lagi klub-klub yang lain dan berbagai tempat, mungkin nanti berjubel. Baris Akhirnya di tidak depan bermain kun bola merah. lagi nanti. Sadi, Kan melakukan langsung baris di depan kun merah. bahkan tidak ada tempat. Depan kun merah. Pak, kalau boleh tahu bocoran untuk jumlah klub di bawah PSSI sendiri sekitar berapa sih? Kalau untuk awal kemarin sejak mendukung kongres jumlahnya 11. Nah, ini masih dalam satu kawasan kecamatan Gurun dan sekitarnya. Nah, untuk ke depan ini mungkin kita akan nantikan lebih akan meningkat karena dari tempat Satu-satu. zona nanti kan kita minta klub-klubnya berapa yang bisa terdaftar ke PSSI. Mungkin kita bisa lebih lebih 2 kali lipat dari yang sudah ada. Dan kita akan menyeleksi karena aturannya nanti kan dia harus memiliki manajemen yang harus sesuai dengan keinginan dan aturan dan statuta yang memang sudah ditetapkan dari PSSI. Ya. Apakah latihan dengan adanya latihan ini juga apa menjaga dari kerusakan atau gimana Pak? Atau menjaga dari stadion ini sendiri atau gimana Pak? Nah, kalau untuk menjaga kerusakannya kita memang tidak bisa karena ini kan kalau rusak alam. Tapi kalau untuk mengurangi bagaimana hal-hal yang sifatnya negatif yang berada di stadion ini, saya lihat mulai dari sore ini, mungkin biasanya sore-sore ini kalau saya pernah jalan-jalan waktu awal kami dengan pelatih jalan ke sini, sore-sore itu banyak anak-anak yang melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, artinya minuman keras. Memang buktinya ada di sekitarnya ada serpihan botol yang tidak teratur. Nah, itu kita hindari. Nah, pada saat sore ini beberapa orang yang sifatnya mau ini kelihatannya tidak jadi. Nah, ini bagian dari kalau menurut saya ini positif. Apalagi kita rencana jadwalnya kita ini kan maunya setiap minggu sore di sini maunya kita. Dan kemudian nanti mudah-mudahan lebih ditingkatkan oleh Dispora kan sebagai pengelola juga di sini. Dan kita sangat menginginkan dan berdoa yang bagaimana mereka memperhatikan berbatu, tempat ini kerikil, melalui pasir, mereka sebagai seperti leading ini, sector untuk otomatis pengelolaan, kita sebagai teknis ya, dan pemerintah daerah yang punya agak kebijakan dan untuk memberikan main bagaimana bola seperti ini. kenyamanan, bagaimana kami dapat meningkatkan sumber daya anak-anak yang ada di sini. Siap. Pak Esko sendiri melihat pelatihan hari ini gimana Pak? Saya melihat yang penting itu kan antusiasnya, semangat. Kalau latihan itu kan sifatnya rutinitas kan. Jadi kalau mereka ada semangatnya, ada izin dari orang tuanya, itu yang penting ya, kita dukung kan. Otomatis mereka serius lah latihan. Yang penting yang kita jaga mental mereka lah, dengan jaga mental mereka, maksudnya maaf sebagai pelatih kan otomatis tahu kan sudah caranya melatih, gimana caranya supaya ada perkembangannya. Dan yang diharapkan orang tua dari anak-anak kan otomatis mengharapkan ada perkembangan lah dari waktu ke waktu, anak bisa bermain dan bisa mengharumkan Kabupaten Gunung Mas ini. Siap. Oke. Bapak kan sebagai orang tua siswa yang berlatih ini, bagaimana melihat dengan pelatihan hari ini Pak? Bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya sangat mendukung penuh atas latihan ini. Pertama
kan di sekolah turun sering banyak sisi negatifnya ke arah anak-anak, terutama dalam penggunaan narkoba, habis itu sampai pencurian sekalipun. Jadi dengan adanya pelatihan ini, mungkin anak-anak generasi selanjutnya tidak mengarah ke yang negatif. Oke, siap. Terima kasih. Guys, kita sudah berbincang-bincang dengan mereka tadi, dengan Ketua PSSI, Esko, Pak pelatih juga, orang tuanya juga ada di sini kumpul. Nah, disinilah tempat kita melihat memang antusias dari para pemain bola dari umur yang dinilai masih muda. Mereka sangat antusias. Ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita, Cep Channel ya. Peralatan bola, habis itu kumpul lagi sini. Yuk, kumpulkan dulu, kumpulkan. Tugod kuning. Itu semangatnya anak-anak ini mulai berlatih. Jangan lupa nanti ya subscribe di Cep Channel ya. Siap. Duluan kak kalian? Ada yang tahu gak tempatnya? Hah? Tempatnya jadi.